Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 6. Hari ini kami ingin menampilkan video edukasi proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Yoselin Gunawan dengan NIM 202050501126 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Marketing Communication. Kalau saya, Otniel Galen Danuarta dengan NIM 202502054040, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Dengan saya Esther Bisa Nenggolan dengan NIM 202505501012 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Communication. Dengan saya Edin Jenuci dengan NIM 2025055030, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Marketing Communication. Dan saya Christian Nicholas Mamara dengan NIM 202502040119, Fakultas Teknik, Program Studi Rekayasa Sipil. Oke, mari kita saksikan video proyeknya. Dadah! Kuliah, tugas, organisasi, sampai tren media sosial yang gak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk era digital ini, apa sih artinya menjadi murid Kristen? Apa cuma soal datang ke gereja tiap hari Minggu? Yuk kita bedah tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Kristen di era modern ini. Banyak yang mikir pelayanan itu cuma di mimbar. Padahal tugas utama kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Menjadi murid Kristus berarti mengerjakan tugas tanpa plagiarisme dan jujur saat ujian. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah sesuai dengan segenap hatimu, sama seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Integritas kita di kelas adalah bentuk kesaksian paling nyata bagi teman-teman dan dosen. Dunia digital adalah ladang misi baru bagi kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa Kristen itu membawa kedamaian, bukan membawa provokasi. Jadi sebelum kita memposting atau komen sesuatu, tanyakan ke diri kita sendiri apakah itu membangun ataukah apakah itu mencerminkan kasih. Jadi gunakanlah platform kita secara baik-baik untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang toksik. Mahasiswa Kristen tidak boleh asik sendiri. Kita dipanggil untuk PK. Menjadi murid berarti hadir bagi teman yang sedang kesulitan. Ikut aktif di organisasi untuk membawa perubahan positif dan menyuarakan keadilan dengan cara yang sopan dan cerdas. Jadi murid Kristus itu nggak bisa sendirian, kita butuh yang namanya support system atau relasi yang sehat di kampus. Nah, di kampus itu kita tuh gampang banget kebawa pergaulan yang salah dan ngerasa kesepian di tengah keramaian. Makanya dari itu tanggung jawab kita adalah untuk mencari relasi yang tulus, yang setia, dan bisa mengingatkan kita dengan hal-hal baik dan untuk tidak ngajak bolos bareng. Intinya, menjadi garam dan terang di kampus itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita loh. Mulai dari menjaga kejujuran pas ujian, bijak dalam bermedia sosial, sampai peduli dan berbagi semangat sama teman-teman yang lagi kesulitan. Nah, kalau menurut kamu, hal apa sih yang paling sulit diterapkan di dunia perkuliahan sekarang? Boleh banget bagikan cerita kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kan aku bilang pakai itu. Nggak bisa ya, Bu. Ada tadi kata. Nah, itu Iya. Tuh, masa lo nggak ngerti sih? Nah, yuk. Lagi masih udah.